Badan sehat terasa karena setiap hari rajin minum jamu. Bukan kamu sendiri yang akan berbicara, melainkan Bapa. Saya Pastor Petrus Suharjono SY mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai 23. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-14, Jumat 10 Juli 2026. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara di dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua, tetap setia dan tekun saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit, mereka yang sakit yang sudah lama, yang memerlukan perjuangan dan upaya yang sedemikian rupa untuk memperoleh kesembuhan. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan, juga yang masih ada di dalam kandungan. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan, yang sedang mencari sekolah dan sedang menyelesaikan tugas-tugas, skripsi, dan lain sebagainya. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita juga berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, membimbing, menolong, menguatkan, supaya menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Kita juga mendukung dan mendoakan mereka, pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga, yang hari ini akan mengambil langkah-langkah, keputusan-keputusan, tindakan-tindakan yang akan sangat penting dan menentukan perjalanan kehidupan mereka pribadi dan keluarga ke depannya. Semoga Tuhan memudahkan segala persoalan dan urusan dan memberkati, membimbing supaya yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Allah yang terjadi di dalam kehidupan mereka yang percaya kepada penyelenggaraan Tuhan. Dan kiranya bahwa nasihat yang diberikan oleh Yesus kepada para murid-Nya
menjadi sebuah tanda, menjadi sebuah peringatan, menjadi sebuah hal yang perlu untuk terus direfleksikan, diwaspadai, tetapi juga tetap memberikan dorongan semangat. Aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Dan Yesus menasihatkan, maka itu kamu harus tulus seperti merpati dan cerdik. Semoga kita di tengah-tengah situasi kehidupan dunia, kita yang memiliki tugas perutusan dari Yesus untuk menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan keselamatan, membawa Allah semakin dekat dengan semua pribadi manusia, dan membawa pribadi manusia semakin dekat dan bersatu dengan Allah. Kita memiliki ketulusan hati, kita menggunakan akal budi dan juga strategi yang baik untuk menghadirkan Tuhan, untuk membawa semua orang semakin dekat dengan Allah. Ketulusan hati itu akan mengajak kita supaya kita senantiasa melakukan yang baik, supaya kita tetap tenang ketika mungkin kita tidak direspon secara positif. Intinya ketika kita tidak ditanggapi dengan baik dan justru mungkin diserang atau mungkin kita seolah-olah disudutkan. Tetapi kita tetap membawa perutusan dari Tuhan, menghadirkan kebaikan Allah, menghadirkan cinta kasih, menghadirkan belas kasih Allah di dalam kehidupan kita. Dan situasi yang akan kita hadapi tentu tidak mudah. Dan dalam refleksi kita, dalam pergumulan kita, kita telah menyadari bahwa memang tidak segala sesuatunya berjalan dengan mudah, dengan gampang, seperti yang kita harapkan. Kita membawa Allah, menghadirkan kerajaan Allah, membawa sabda Allah, tetapi kadang-kadang tidak mendapatkan respon yang positif. Justru kadang-kadang seolah-olah membuat kita kesulitan. Tetapi Yesus mengatakan, siapa yang bertahan sampai dengan kesudahannya, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Maka semoga dalam semua situasi kehidupan kita tetap bertahan, kita tetap berjuang, kita tetap berusaha untuk dengan tulus, untuk dengan semangat kebaikan hati, kita senantiasa menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita dinasehati oleh Yesus bahwa ada harapan yang sangat tegas, yang sangat pasti. Sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah akan datang. Semoga keyakinan akan Yesus Kristus, iman akan Yesus Kristus yang mengutus kita, yang menjadi harapan kita, yang menjadi sumber keselamatan kita, yang akan datang untuk memberikan kebahagiaan, memberikan keselamatan, menjadi pendasaran kekuatan perutusan kita. Berkatalah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.